Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Melanie Tri Utami. Kali ini kita akan membahas soal Matematika IPS Ujian Mandiri UIN Syarif Hidayatullah. Yuk ikuti pembahasannya. Oke, soal yang pertama. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan satu kali. Peluang muncul gambar pada mata uang dan mata dadu bilangan ganjil adalah A. 1/12, B. 1/4, C. 1/2, D. 2/3. Pelemparan dadu dan mata uang logam memiliki ruang sampel atau NS sama dengan 12. Peluang muncul gambar pada mata uang dan mata dadu bilangan ganjil diibaratkan sebagai A, yaitu dalam kurung A,1, dalam kurung A,3, dalam kurung A,5. NA yaitu 3, PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3 dibagi 12. Lalu kita sederhanakan masing-masing dibagi 3 sehingga menjadi 1/4. Jadi jawabannya B, 1/4. Oke, soal selanjutnya. Suatu percobaan lempar undi 3 mata uang logam sebanyak 108 kali. Frekuensi harapan munculnya minimal sisi 2 angka adalah A. 18, B. 54, C. 58, D. 27. Satu angka logam mempunyai mata 2 angka atau diibaratkan sebagai A, atau gambar diibaratkan sebagai G. Jika 3 mata uang dilempar, maka kemungkinan anggotanya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, gambar gambar-gambar. Maka banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 8. Misalnya K adalah muncul minimal 2 sisi angka, maka kemungkinannya angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Maka NK sama dengan 4, dilempar sebanyak 108 kali. Maka frekuensi harapan sama dengan 108 dikali PK sama dengan 108 dikali NK dibagi NS sama dengan 108 dikali 4 dibagi 8 sama dengan 432 dibagi 8 sama dengan 54. Jadi jawabannya B, 54. Oke, soal selanjutnya. Agar fungsi Z sama dengan Px plus 5Y dengan syarat 2x plus Y lebih besar sama dengan 6, X plus Y lebih besar sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, mencapai minimum di titik 1,4, maka konstanta P memenuhi A. 2 lebih kecil dari P lebih kecil dari 6, B. 2 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 6, C. 5 lebih kecil dari P lebih kecil dari 10, D. 5 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 10. 2x plus Y lebih besar sama dengan 6, X plus Y lebih besar sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, minimal di titik 1,4, Z sama dengan Px plus 5Y. Lalu kita menuju titik 6x plus 5Y sama dengan 18. Lalu kita sederhanakan semuanya dengan dibagi 3 sehingga menjadi 2x
plus Y sama dengan 6. Lalu kita ke titik berikutnya, yaitu titik 5X plus 5Y sama dengan 25. Lalu kita sederhanakan semuanya dengan dibagi 5, sehingga menjadi X plus Y sama dengan 5. Lalu kita kurangi 2X plus Y sama dengan 6 dengan X plus Y sama dengan 5. Lalu kita eliminasi Y, sehingga X sama dengan 6 dikurangi 5, yaitu 1. Lalu kita masukkan X sama dengan 1 ke persamaan X plus Y sama dengan 5. Kita ganti nilai X menjadi 1, sehingga 1 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurangi 1. Y sama dengan 4. Lalu kita ke titik A, yaitu 5,0. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Z sama dengan Px plus 5Y. Lalu kita jumlahkan sehingga P dikali 5 ditambah 5 dikali 0. P dikali 5 yaitu 5P, ditambah 5 dikali 0 yaitu 0, sehingga 5P ditambah 0 sama dengan 5P. Lalu kita ke titik B, yaitu 1,4. Lalu kita masukkan ke persamaan Z sama dengan Px plus 5Y, sehingga menjadi P dikali 1 ditambah 5 dikali 4 sama dengan P dikali 1 yaitu P ditambah 5 dikali 4 yaitu 20. Lalu kita ke titik C, yaitu 0,6. Lalu kita masukkan ke persamaan Z sama dengan Px ditambah 5Y, sehingga P dikali 0 ditambah 5 dikali 6 sama dengan P dikali 0 yaitu 0 ditambah 5 dikali 6 yaitu 30, sehingga menjadi 0 ditambah 30 yaitu 30. Lalu kita ke persamaan P ditambah 20 lebih kecil dari 30. Lalu kita tukar posisikan sehingga menjadi P lebih kecil dari 30 dikurangi 20. P lebih kecil dari 30 dikurangi 20 yaitu 10. Lalu kita ke persamaan berikutnya, yaitu P ditambah 20 lebih kecil dari 5P. Lalu kita tukar posisikan sehingga menjadi 20 lebih kecil dari 5P dikurangi P, sehingga menjadi 20 lebih kecil dari 5P dikurangi P yaitu 4P. Lalu kita sederhanakan semuanya dengan dibagi menjadi 4, sehingga menjadi 5 lebih kecil dari P. Jadi HP-nya yaitu 5 lebih kecil dari P lebih kecil dari 10. Jadi jawabannya C, 5 lebih kecil dari P lebih kecil dari 10. Oke, soal yang terakhir. Pertambahan penduduk suatu kota tiap tahun mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 2008 pertambahannya sebanyak 6 orang. Tahun 2010 sebanyak 54 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2013 adalah A 1458, B 324, C 568, D 648. Tahun 2010 menjadi suku pertama sama dengan A sama dengan 6. Tahun 2012 sama dengan suku ke 2012 dikurangi 2009 sama dengan U3 sama dengan 54. U3 sama dengan AR kuadrat sama dengan 54. Nilai A diganti menjadi 6 sehingga 6R kuadrat sama dengan 54. R kuadrat sama dengan 54 dibagi 6. R kuadrat sama dengan 9. R sama dengan 3. Tahun 2015. Suku ke 2015 dikurangi 2009 sama dengan U6. U6 sama dengan AR pangkat 5
sama dengan A kita ganti menjadi 6, dalam kurung R yaitu diganti menjadi 3 dipangkat 5 sama dengan 6 dikali 3 pangkat 5 yaitu 243 sama dengan 1458. Jadi jawabannya A, 1458. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.